Selamat pagi sekali lagi kepada semua jemaat SIB Biobi dan Biobi 2. Pada pagi hari ini kita bersama lagi dalam ibadah secara atas talian, atau lebih tepat lagi melalui rekaman video yang saya sampaikan ini untuk mendengar renungan firman Tuhan sempena sekatan pergerakan yang tadi diarahkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Saya sangat suka untuk kita membawa kita semua untuk berdoa bersama-sama dahulu sebelum kita teruskan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami sebuah kesempatan lagi untuk dapat bersama, walaupun tidak dapat secara tubuh, secara fisikal, tapi kami dapat bersama secara roh. Saya dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan meneguhkan, menguatkan kami, dan menaikkan lagi semangat iman kami untuk menghadapi hari-hari yang kami lalui pada saat-saat ini sempena wabak yang melanda negara kami, yaitu COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berbicara di hati kami, nyatakan kebenaran-Mu dan membebaskan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita teruskan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin kita ingat kembali apa yang telah saya sampaikan pada minggu lepas tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam dunia saat ini. Kita harus bedakan di antara apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan tidak lakukan. Apa yang berlaku ialah apa yang iblis lakukan dalam dunia ini. Sini semua pekerjaan iblis. Tuhan tidak menghukum manusia. Firman Tuhan telah berjanji sejak air bah zaman Nuh, yang Tuhan tidak akan mengadakan ataupun menghukum manusia seperti apa yang pernah dia lakukan lagi. Dia katakan selagi busur ataupun pelangi ada di atas awan, saat itu dia mengingat perjanjiannya bahwa dia tidak akan menghukum manusia lagi. Lagipun Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Saya percaya apa yang berlaku pada saat ini adalah disebabkan oleh the fallen earth ataupun dunia yang jatuh dalam dosa, dan semuanya di-govern ataupun diatur oleh sebab dan akibat, oleh perbuatan dan akibat dosa manusia. Apa yang saya sudah sampaikan ialah tentang kegoncangan yang harus terjadi dalam dunia ini. Tapi kegoncangan itu Tuhan izinkan. Sekali lagi Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan bumi. Semua ini berlaku supaya firman Tuhan mengatakan apa yang tinggal tetap akan tergoncangkan. Dan saya percaya kita semua mengalami seakan-akan kegoncangan ini. Tetapi orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang tidak bergantung pada kekuatan ataupun kepada kebijaksanaan manusia atau kekuatan manusia, akan terus kuat di hadapan Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kenapa Tuhan mau menjaga, mau melindungi, malah memberikan jaminan dan janjinya kepada hamba-hamba dan anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Mereka tidak menerima atau tidak akan diserang dengan penyakit-penyakit yang seumpama ini, karena semua terdapat dalam firman Tuhan. Mari kita lihat ini. Mari kita lihat dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 yang keempat, dia katakan begini: dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya lah perisai dan pagar tembok. Amin. Firman Tuhan mengatakan dengan kepaknya seperti seekor ibu ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah kepaknya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dan dia katakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pagar kita yang melindungi kita daripada serangan daripada luar, ancaman daripada luar. Karena kita mempunyai pagar, dan bukannya pagar tapi tembok firman Tuhan. Nah, saya suka untuk membawa kepada jemaat Tuhan untuk melihat dalam bahasa Inggris, yaitu dalam terjemahan King James Version yang sangat istimewa. Apabila terjemahan baru mengatakan ya kesetiaannya, kesetiaan Tuhan. Memang benar perkataan ya asalnya ialah memang kesetiaan. Tapi terjemahan yang diberikan oleh King James Version ialah lebih mendekat kepada maksud, yaitu His truth. Mari saya baca bersama-sama dengan kita. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth, dia katakan kesetiaannya dalam terjemahan baru. Tapi dalam bahasa Inggris dia katakan His truth, kebenarannya, shall be thy shield and buckler.
yaitu perisai dan pagar tembok. Jadi kesetiaan dikatakan dalam terjemahan baru, tapi dalam bahasa Inggris King James Version dia katakan His truth. Dan saya percaya ini mendekat kepada apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Saya percaya semua jemaat masih ingat firman Tuhan ini. Dia katakan begini, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, His truth, kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu bahwa dalam Matius pasal 6 kita diajar oleh Yesus sendiri supaya kita jangan khawatir tentang apa yang kita harus ada, yaitu berkaitan dengan pakaian, dengan makanan, dan seperti juga perlindungan. Jangan kita risau semua itu. Firman Tuhan mengatakan itu dirisaukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai pelindung. Firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu termasuk makan, minum, pakai, dan perlindungan yang kita perlukan, kesehatan kita akan ditambahkan kepada kita. Kita lihat kepada kerajaan Allah, kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Saya suka ini firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jikalau kita mau tanya tentang apa itu kebenaran, itu adalah pribadi, itu Yesus sendiri. Amin. Pada zaman sekarang ini, zaman kekristenan sekarang ini, isu yang paling menjadi pokok persoalan ialah tentang kebenaran. Kita melihat bahwa kebenaran itu adalah kebenaran berdasarkan perbuatan kita. Jikalau kita melakukan sesuatu yang benar, maka kita benar. Saya tidak katakan itu salah, karena di perjanjian lama itu kebenaran kita diukur daripada apa yang kita buat. Tapi kita sekarang berada di perjanjian baru. Kebenaran kita bukan berdasarkan apa yang kita buat, tapi berdasarkan pribadi Kristus Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Seperti saya pernah katakan tentang kasih. Jikalau di perjanjian lama kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sama kita, itu adalah kasih. Tapi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 firman Tuhan mengatakan kasih itu adalah bukan kita yang mengasihi Bapa, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Bapa yang mengasihi kita, malah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus pada dosa-dosa kita, dikorbankan untuk menjadi penebus pada dosa kita. Itulah kasih. Demikian juga kebenaran. Di perjanjian lama kebenaran adalah apa yang kita buat, apa yang perlu kita laksanakan, obligasi yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tetapi di perjanjian baru kebenaran itu adalah anugerah pada kita. Kenapa? Karena dalam Roma pasal 5 ayat 17, mari kita lihat firman Tuhan ini. Sebab jika oleh dosa satu orang, firman Tuhan katakan, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Lihat, anugerah kebenaran, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita belajar bahwa kebenaran itu adalah anugerah. Dan untuk kita jadi benar, kita harus menerima anugerah kebenaran tersebut. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran tersebut, menerima pribadi Kristus Yesus yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah cara kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Keyakinan iman kita adalah seperti dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Mari kita akan lanjutkan 33 sampai ayat yang ke 35. Lalu kita lihat itu. Tapi kita lihat 31 dulu. Ayat 31 mengatakan begini. Sebab itu apakah akan kita lakukan? Kita akan katakan tentang semua itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Firman Tuhan mengatakan, if God is before us, who can be against us? Saya percaya Tuhan mengatakan sesuatu yang luar biasa pada kita, bahwa apabila kita menerima kebenaran daripada Allah, kita menerima anugerah kebenaran daripada Allah, yaitu pribadi Kristus Yesus. Oleh karena Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kita akan hidup berkuasa. Katakan ini, hidup berkuasa. Berkuasa tentang apa?
katakan ini, berkuasa tentang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Terhadap masalah kehidupan kita, terhadap kekurangan, terhadap ekonomi, terhadap kesehatan, malah terhadap virus COVID-19 ini. Kita berkuasa. Kenapa? Karena kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kita menjadi orang benar, bukan karena kita melakukan yang benar, tapi kita menerima kelimpahan kasih karunia. Apabila kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran tersebut, kita hidup berkuasa. Dan hingga kita boleh katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, kita katakan, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang boleh melawan kita? Dan ayat yang berikutnya lagi luar biasa, ayat yang ke-32, dia katakan begini, dan saya percaya ini sangat menghibur. Pasal 8 ayat 32, dia katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mengurniakan segala sesuatu. Apabila dia katakan segala sesuatu, saya percaya termasuk pelindungan daripada penyakit. Seperti dalam Mazmur 91 yang saya selalu war-warkan pada jemaat DOV untuk sentiasa ingat firman Tuhan ini. Khususnya dalam pada waktu situasi kita alami pada saat-saat ini. Kenapa Tuhan mau melindungi kita? Karena firman Tuhan mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Bapa di sorga, tidak menyayangkan anaknya, tapi memberikan kepada kita, menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Bapa di sorga tidak mengurniakan kepada kita segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jikalau kita terima Yesus, kita menerima segala sesuatu bersama dengan dia. Dia adalah package. Bila kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan, kita menerima kehidupan yang berkelimpahan seperti dalam Yohanes 10 ayat 10b. Kita menerima kesehatan luar biasa. Kita menerima perlindungan daripada ancaman daripada luar, baik daripada orang jahat, daripada binatang yang mungkin binatang berbisa, dan juga daripada ancaman mikroorganisme seperti virus. Saya percaya ini, jika Allah di pihak kita, siapa yang boleh melawan kita? Haleluya. Saya mau baca terus ayat 33 sampai 39 untuk renungan jemaat sebelum kita simpulkan dan kita berdoa. Mari kita baca firman Tuhan itu. Ayat 35 berbunyi seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti apa ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya inilah yang Tuhan janjikan kepada kita. Kenapa kita yakin bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita dan mau melindungi kita? Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Jika Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita dari sorga, yaitu Yesus Kristus, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan yang lain untuk kita? Malah segala sesuatu yang lain bersama-sama dengan Dia. Dan saya percaya Bapa di sorga menyatakan ini kepada kita pada pagi hari ini. Saya mau simpulkan ini. Mari kita balik semula kepada dalam Mazmur 91 16 ayat ini. Tapi kita lihat ayat keempat pada hari ini. Dia katakan, dengan kepaknya Ia menunuhi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ataupun His truth, kebenarannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, lihat ini apa yang Tuhan katakan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena kebenaran Allah, bukan kebenaran Anda dan saya. Jika merujuk kepada kebenaran saya, kebenaran Anda, dia selalu gagal dan tidak layak untuk menerima perlindungan Tuhan seperti ini. Tapi bukan kita, tapi kebenaran Yesus Kristus yang kita terima, yang kita percaya, yang kita imani.
itulah yang melindungi kita daripada penyakit yang menular, daripada penyakit COVID-19 ini. Saya percaya inilah yang Tuhan ingin sampaikan dan kuatkan, teguhkan kita untuk beberapa hari yang sangat kritikal waktu-waktu ini, semasa COVID ini sedang menular di luar sana. Dan kita percaya pagar tembok. Saya sengaja memberikan gambaran di belakang kita ini seperti tembok semen ini. Ini melindungi kita untuk jatuh ke sebelah. Saya percaya ini juga gambaran yang sangat baik untuk menyatakan tentang Kristus, kebenarannya yang melindungi kita, pagar tembok keselamatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang bersyukur berterima kasih kepadamu pada Engkau telah memberikan kami satu kesempatan lagi untuk dapat bersama-sama belajar dan merenung firman Tuhan. Dan kami belajar pada hari ini dalam ayat yang keempat, pasal 91, kesetiaanmu. Dan King James Version mengatakan kebenaranmu. Itu yang melindungi kami, menjadi pagar tembok yang melindungi kami, perisai yang melindungi kami daripada serangan, daripada ancaman dari luar sana, sehingga kami tetap selamat, bukan karena kebenaran kami, bukan tentang kebaikan kami, bukan karena kealiman kami, tapi karena Yesus Kristus yang merupakan anugerah kebenaran baik kami. Dan saya percaya dan saya berdoa dalam nama Yesus, semua orang yang menerima anugerah, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, seperti firman-Mu katakan, dan kami menyatakan dengan iman, akan hidup berkuasa atas segala ancaman. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan di mana-mana, walaupun kami tidak bersama-sama dalam ibadah ini secara langsung, tapi Engkau menyertai mereka, melindungi mereka, memanggari mereka dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sehingga kita jumpa lagi. Tuhan memberkati.